Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma parfum mahal dan pendingin ruangan yang menusuk hidung menjadi pemandangan biasa bagi Dewi. Siang itu, ia berdiri di depan cermin sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling bergengsi di kota. Di bahunya, tergantung sebuah tas kulit berwarna biru langit yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setengah tahun. Ia mematut dirinya, memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan, bibirnya menyunggingkan senyum puas. Di sampingnya, Ibu Arum mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar seolah sedang menyaksikan putrinya memenangkan sebuah penghargaan. Bagus sekali, nak. Warnanya cocok dengan kulitmu yang cerah. Puji Ibu Arum, tangannya mengelus lembut permukaan tas itu. Ini baru namanya penampilan. Perempuan itu harus bisa merawat diri dan tahu barang bagus. Kamu itu kebanggaan Mama. Dewi tertawa kecil, tawa yang terdengar manja dan dibuat-buat. Iya kan, Ma? Aku juga merasa tas ini memang diciptakan untukku. Ia melirik label harga yang menggantung, angka 0 yang berderet panjang seolah tak berarti apa-apa baginya. Ia merasa pantas mendapatkan semua ini. Ia adalah Dewi, putri kesayangan, adik dari Aditya yang sukses, dan tentu saja, adik ipar dari Amanda. Posisi itu, menurutnya, adalah sebuah hak istimewa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seorang pramuniaga mendekat dengan senyum profesional. Bagaimana, Ibu? Tasnya jadi diambil? Tentu saja, jawab Dewi cepat, sebelum ibunya sempat berkata apa-apa. Ia melepaskan tas itu dari bahunya dan menyerahkannya dengan angkuh kepada pramuniaga. Tolong siapkan yang baru, ya. Mereka berjalan menuju kasir. Dewi mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya dan menyerahkannya dengan gerakan anggun. Namun, keanggunan itu sirnas ketika saat mesin gesek mengeluarkan bunyi penolakan dan layar kecilnya menunjukkan tulisan, transaksi ditolak. Wajah Dewi memerah. Pramuniaga itu tampak sedikit canggung, sementara Ibu Arum mengerutkan kening. Loh, kok bisa? Limitnya habis? Bisik Ibu Arum. Dewi berdecak kesal. Ia tahu persis limitnya sudah habis sejak minggu lalu untuk membeli sepasang sepatu edisi terbatas. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya, menjauh sedikit dari meja kasir seolah sedang mencari sinyal, padahal ia sedang mencari nama kontak yang paling bisa diandalkan. Mas Aditya. Ia menekan tombol panggil. Di seberang sana, Aditya sedang berada di tengah rapat kecil di kantornya. Getaran ponsel di sakunya membuatnya sedikit terganggu. Ia melihat nama adiknya tertera di layar. Biasanya, ini bukan pertanda baik. Ia menolak panggilan itu, berharap Dewi mengerti. Namun, ponselnya kembali bergetar. Panggilan kedua, lalu ketiga. Sadar bahwa adiknya tidak akan menyerah, ia pun meminta izin keluar dari ruang rapat. Ada apa? Wai? Mas lagi rapat. Sapanya dengan nada sedikit lelah. Mas, darurat nih. Suara Dewi terdengar mendesak. Aku lagi di mall sama Mama. Mau beli tas, tapi kartuku sepertinya ada masalah. Kurang sedikit, Mas. Transfer sekarang, ya? Play AC. Aditya memejamkan matanya sejenak, memijat pangkal hidungnya. Sedikit. Ia tahu persis apa arti kata, sedikit, bagi adiknya. Jumlah itu mungkin setara dengan gajinya selama sebulan di kantor firma arsitektur tempatnya bekerja. Gaji yang sebenarnya cukup untuk hidup nyaman, namun terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan lautan kebutuhan keluarganya, terutama adiknya. Ia menghela napas panjang. Ia tahu kemana harus meminta pertolongan. Berapa? Tanyanya pasrah. Setelah Dewi menyebutkan nominal yang membuat perut Aditya terasa mulas, ia hanya bisa menjawab, iya. Tunggu sebentar. Ia menutup telepon, lalu membuka aplikasi pesan dan mengetik sebuah pesan singkat untuk istrinya, Amanda. Sayang, maaf ganggu kerjanya. Dewi butuh transferan. Nanti aku jelaskan di rumah. Beberapa menit kemudian, Dewi menerima notifikasi di ponselnya. Sejumlah uang yang ia minta telah masuk. Wajahnya kembali cerah. Ia berjalan kembali ke kasir dengan senyum kemenangan dan menyelesaikan transaksinya. Ibu Arum menepuk pundaknya dengan bangga. Kakakmu memang paling bisa diandalkan. Dia sangat menyayangimu. Dewi hanya tersenyum. Tak peduli dari mana asal uang itu, yang penting tas biru langit itu kini menjadi miliknya. Malam harinya, mereka tiba di rumah. Sebuah rumah besar di kawasan elit yang seharusnya terasa hangat, namun seringkali terasa dingin oleh kepura-puraan. Amanda baru saja tiba 15 menit sebelumnya.
Ia masih mengenakan blus kerjanya, rambutnya digulung seadanya, dan wajahnya menunjukkan jejak kelelahan setelah seharian berurusan dengan klien dan tenggat waktu. Ia sedang di dapur, membuat teh hangat untuk dirinya sendiri ketika Dewi dan Ibu Arum masuk dengan kantong belanjaan besar. Wah, seru sekali sepertinya jalan-jalannya, sapa Amanda, mencoba terdengar ramah. Dewi, tanpa menjawab sapaan itu, langsung memamerkan tas barunya di atas meja makan. Lihat, Mbak. Bagus. Kan? Aku dapat bonus dari kantor, jadi aku pakai untuk self-reward. Ibu Arum menimpali dengan cepat, seolah mendukung skenario yang sudah mereka siapkan. Iya, Dewi ini memang anak pintar dan mandiri. Hasil kerja kerasnya sendiri. Mama bangga sekali. Amanda hanya tersenyum tipis. Ia melirik Aditya yang baru saja turun dari lantai atas. Suaminya itu hanya tersenyum canggung dan menghindari tatapan matanya. Amanda tahu segalanya. Ia yang menerima pesan dari Aditya siang tadi, dan ia pula yang mentransfer uang dari rekening pribadinya. Bonus kantor? Kerja keras? Amanda sudah hafal semua kebohongan itu. Namun, demi menjaga kedamaian yang rapuh di rumah itu, ia memilih diam. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, Wai. Selamat, ya." Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung. Ibu Arum tak henti-hentinya memuji Dewi, membanding-bandingkannya dengan Amanda secara tersirat. Perempuan itu memang harus pintar, tapi jangan lupa kodratnya mengurus keluarga. Jangan sampai sibuk kerja, suami jadi tidak terurus, katanya sambil melirik tajam ke arah Amanda. Amanda hanya menelan makanannya dengan susah payah. Rasanya seperti menelan pasir. Ia lelah berdebat, lelah menjelaskan bahwa pekerjaannya lah yang membayar semua kemewahan yang mereka nikmati, termasuk rumah yang mereka tempati dan makanan yang mereka makan malam itu. Ia hanya ingin malam ini cepat berakhir. Namun, penderitaannya belum selesai. Setelah makan malam, ketika Amanda sedang membereskan laptopnya di ruang kerja, Dewi masuk dengan senyum manis yang palsu. Ia duduk di seberang Amanda, memandangi kakak iparnya dengan tatapan memelas. "Mbak Amanda," panggilnya lembut. "Ya?" sahut Amanda, tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. "Makasih ya, Mbak, buat yang tadi siang. Aku tahu itu dari Mbak," katanya, akhirnya mengakui kebenarannya. Pengakuan yang hanya keluar saat mereka berdua. Amanda menghela napas. "Lain kali, bicarakan dulu baik-baik, Wai. Jangan mendadak seperti itu." "Iya, Mbak, maaf. Tapi ini benar-benar mendesak," kilah Dewi. Lalu, dengan jeda sesaat, ia melanjutkan. "Ngomong-ngomong, Mbak, sebenarnya ada satu hal lagi." Amanda akhirnya mengangkat wajahnya, menatap adik iparnya. Firasatnya sudah tidak enak. "Aku dan teman-temanku ada rencana liburan ke Bali akhir bulan ini. Tiket dan hotelnya sedang promo besar. Sayang sekali kalau dilewatkan. Aku janji ini yang terakhir kalinya bulan ini. Boleh ya, Mbak?" pinta Dewi dengan nada yang dibuat sememelas mungkin. Amanda terdiam. Ia menatap wajah Dewi yang penuh harap. Di matanya, ia tidak melihat seorang adik, melainkan sebuah lubang hitam finansial yang tak pernah puas. Ia merasa seperti mesin anjungan tunai mandiri yang bisa ditarik kapan saja. Ia lelah, sangat lelah. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan tidak, dan menyadarkan semua orang di rumah ini akan kenyataan. Tapi kemudian ia teringat wajah Aditya, suaminya. Pria yang ia cintai, yang terjebak di antara baktinya pada ibu dan adiknya, serta cintanya pada sang istri. Demi Aditya, ia sekali lagi mengalah. "Nanti Mbak transfer," jawabnya dengan suara datar. Senyum Dewi langsung merekah. "Wah, makasih banyak ya, Mbak. Mbak Amanda memang kakak ipar terbaik di dunia," serunya sambil beranjak pergi dengan riang, meninggalkan Amanda sendirian di dalam ruang kerjanya yang sunyi. Malam itu, sebelum tidur, Amanda duduk di depan laptopnya. Ia membuka aplikasi perbankan, menatap deretan angka di rekeningnya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, memeras otaknya untuk mengembangkan bisnis rintisan yang ia bangun dari nol, hanya agar uang hasil jerih payahnya bisa dihambur-hamburkan dalam sekejap untuk sebuah tas atau liburan yang tidak penting. Ia melakukan transfer ke rekening Dewi, lalu beralih menatap foto pernikahannya dengan Aditya yang menjadi latar belakang komputernya. Mereka berdua tersenyum bahagia di foto itu. Senyum yang terasa begitu jauh dan asing sekarang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan dalam sandiwara ini. Dunia Amanda di luar rumah adalah antitesis dari kehidupannya di dalam rumah. Jika di rumah ia adalah menantu pendiam yang seringkali tak dianggap, maka di kantornya, ia adalah pusat dari alam semesta. Kantornya,
Sebuah ruang kerja modern dengan konsep terbuka yang didominasi kaca dan warna-warna monokrom, adalah kerajaan yang ia bangun sendiri. Di sini, suaranya didengar, pendapatnya dihargai, dan keputusannya adalah hukum. Tidak ada Ibu Arum yang menyindirnya, tidak ada Dewi yang merengek padanya. Yang ada hanyalah tim yang solid, proyek yang menantang, dan rasa hormat yang tulus dari orang-orang di sekelilingnya. Pagi itu, Amanda memimpin sebuah rapat penting. Ia berdiri di depan layar presentasi raksasa, menjelaskan strategi peluncuran produk baru dengan lugas dan percaya diri. Tangannya bergerak lincah menunjuk data dan grafik. Matanya menatap tajam setiap anggota timnya, memastikan semua orang memahami visi yang ia sampaikan. Ia mengenakan blazer berwarna navy yang membuatnya tampak berwibawa. Tidak ada jejak menantu tertekan di wajahnya, yang ada hanyalah seorang CEO yang kompeten dan disegani. Data riset pasar menunjukkan ada celah yang sangat besar di segmen ini. Jelasnya, suaranya menggema di ruang rapat yang senyap. Kompetitor kita terlalu fokus pada fitur, mereka lupa pada pengalaman pengguna. Disinilah kita akan masuk dan mendominasi. Setelah presentasi selesai, ruang rapat dipenuhi tepuk tangan. Rekan sekaligus salah satu pendiri perusahaannya, Ryan, menepuk pundaknya. Presentasi yang brilian seperti biasa, Amanda. Investor pasti akan sangat senang dengan progres ini. Amanda tersenyum, senyum tulus yang jarang sekali ia perlihatkan di rumah. Ini kerja keras kita semua, Ryan. Setelah rapat bubar, Ryan mengikutinya kembali ke ruangannya. Ngomong-ngomong, dana investasi tahap kedua dari investor kemarin sudah masuk seluruhnya pagi ini. Jumlahnya sangat besar. Mau kita tempatkan di mana dana segar ini sebelum kita alokasikan sesuai anggaran proyek? Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu Amanda. Ia mempersilakan Ryan duduk, lalu memutar layar komputernya. Ia membuka sebuah portal perbankan khusus bisnis dengan sistem keamanan berlapis. Setelah melewati beberapa tahap otentikasi, termasuk pemindaian sidik jari pada perangkat khususnya, sebuah halaman rekening terbuka. Deretan angka yang sangat panjang tertera di sana. Aku sudah siapkan rekening khusus ini sejak minggu lalu, kata Amanda. Ini rekening investasi perusahaan yang terpisah dari rekening operasional. Aku menyebutnya, brankas digital, kita. Aksesnya hanya bisa melalui komputerku dengan otentikasi biometrik. Dana itu aman di sini, jauh dari risiko apapun, sampai kita siap menggunakannya. Ryan mengangguk kagum. Kamu selalu berpikir 10 langkah ke depan. Pantas saja perusahaan ini bisa tumbuh secepat ini. Amanda hanya tersenyum tipis. Keamanan adalah segalanya baginya. Ia belajar dari pengalaman, bahwa aset yang tidak dijaga dengan baik akan selalu menjadi incaran. Ironisnya, ia begitu pandai melindungi aset perusahaannya. Namun ia begitu lalai dalam melindungi aset pribadinya dari incaran keluarganya sendiri. Saat sedang asyik membahas detail alokasi dana dengan Ryan, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Nama Aditya muncul di layar. Seketika, aura CEO yang tegas di wajah Amanda sedikit luntur, digantikan oleh ekspresi yang lebih lembut namun juga lelah. Ia memberi isyarat pada Ryan untuk menunggu sejenak. Halo, Mas, sapanya. Sayang, maaf mengganggu. Kamu sibuk sekali, ya? Suara Aditya terdengar ragu-ragu di seberang sana. Lumayan, Mas. Ada rapat dari pagi. Ada apa? Terdengar helaan napas dari Aditya. Ini, soal dapur. Ibu dari kemarin membicarakannya terus. Katanya catnya sudah kusam, dan keramiknya sudah ketinggalan zaman. Beliau ingin direnovasi total. Amanda memejamkan matanya sesaat. Renovasi total. Kata-kata itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan pikirannya. Ia menatap layar komputernya, pada angka fantastis yang tersimpan di brankas digitalnya, dana yang akan ia gunakan untuk membangun masa depan perusahaannya. Lalu ia mendengar permintaan suaminya untuk sebuah dapur baru. Kontras itu terasa begitu tajam, begitu menyakitkan. Dunia profesionalnya yang penuh logika dan efisiensi, seolah bertabrakan dengan dunia domestiknya yang penuh tuntutan emosional dan tak berkesudahan. Baiklah, Mas. Nanti aku coba cari kontraktor dan atur anggarannya. Jawab Amanda, suaranya terdengar datar. Ia tidak punya energi untuk berdebat. Terima kasih banyak. Ya, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian, kata Aditya, terdengar lega. Setelah telepon ditutup, Amanda terdiam sejenak. Ryan menatapnya dengan prihatin. Masalah di rumah. Amanda menggeleng pelan, mencoba tersenyum. Bukan masalah besar. Hanya hal-hal biasa. Mereka melanjutkan pekerjaan, namun fokus Amanda sedikit terpecah.
Di satu sisi otaknya, ia merancang strategi ekspansi bisnis. Di sisi lain, ia membayangkan warna cat dan model kabinet dapur yang mungkin akan disukai oleh ibu mertuanya. Hari itu pekerjaan menyita seluruh waktunya. Ia bahkan harus melewatkan makan siang dan baru bisa menyelesaikan semuanya saat langit di luar jendela sudah berwarna jingga gelap. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan kantor, menyisakan Amanda sendirian di ruangannya, ditemani cahaya dari layar laptopnya. Ia merasa perlu memeriksa kembali brankas digitalnya, memastikan semua angka cocok sebelum ia pulang. Menggunakan laptop pribadinya yang selalu ia bawa pulang, ia kembali login ke rekening khusus itu. Ia terbiasa melakukannya, baik di kantor maupun di rumah, karena laptop itu sudah terintegrasi dengan sistem keamanan biometriknya. Ia menatap deretan angka itu dengan rasa bangga sekaligus tanggung jawab yang besar. Ini adalah buah dari kerja kerasnya, dari malam-malam tanpa tidur, dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memastikan semuanya aman, ia mematikan laptopnya, membereskan barang-barangnya, dan berjalan keluar dari gedung kantornya yang megah. Dalam perjalanan pulang, pikirannya melayang. Ia membayangkan sebuah kehidupan yang lebih sederhana, di mana pencapaian terbesarnya bukanlah mendapatkan dana investasi, melainkan sekadar bisa menikmati secangkir teh di sore hari bersama suami tanpa ada gangguan atau permintaan aneh-aneh. Ketika ia tiba di rumah, suasana sudah sepi. Lampu ruang keluarga menyala, memperlihatkan Dewi yang sedang tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Kantong belanjaan dari butik mewah kemarin masih tergeletak di sudut ruangan, seperti sebuah monumen kemalasan. Amanda berjalan melewatinya dengan pelan. Ia masuk ke kamar dan melihat Aditya sudah tertidur pulas. Mungkin lelah setelah seharian bekerja, atau mungkin lelah berpura-pura menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Amanda meletakkan tasnya, membersihkan diri, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap wajah suaminya, lalu beralih menatap laptopnya yang tergeletak di meja kerja di sudut kamar. Sebuah perasaan tidak nyaman tiba-tiba menjalari hatinya. Perasaan bahwa tembok kokoh yang ia bangun untuk memisahkan dunia kerja dan dunia rumahnya, ternyata tidak sekokoh yang ia kira. Ada retakan-retakan kecil di sana-sini. Dan ia punya firasat buruk. Suatu hari nanti, seseorang akan menemukan cara untuk menyelinap melalui retakan itu dan menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Pagi itu dimulai dengan teror. Dewi terbangun bukan karena alarm, melainkan karena getaran ponselnya yang tiada henti di atas nakas. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia meraih benda itu. Layarnya menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Saat ia hendak meletakkannya kembali, sebuah pesan teks masuk, lalu satu lagi, dan satu lagi, seperti rentetan tembakan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tahu persis siapa pengirimnya. Ia membuka salah satu pesan. Isinya singkat, brutal, dan efektif. Jam 5 sore ini hutang Anda tidak lunas. Foto Anda kami sebar ke semua kontak di ponsel Anda. Selamat menjadi terkenal. Di bawahnya, terlampir sebuah gambar hasil editan yang kasar namun mengerikan. Fotonya yang diambil dari media sosial ditempeli tulisan-tulisan tidak senonoh. Perutnya terasa seperti diaduk. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Ini bukan lagi sekadar tagihan, ini adalah ancaman penghancuran reputasi. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa aplikasi pinjaman online yang telah menjadi candu sekaligus nerakanya selama beberapa bulan terakhir. Angka yang tertera di sana membuatnya mual. Hutang pokok ditambah bunga dan denda yang mencekik telah membengkak menjadi puluhan juta rupiah. Uang yang ia pinjam untuk menutupi gaya hidupnya yang mewah, untuk membeli sepatu yang ia pamerkan sebagai hasil kerja keras, untuk mentraktir teman-temannya di kafe mahal agar ia tetap terlihat sebagai sosialita. Kini, semua kemewahan palsu itu datang untuk menagih bayarannya. Panik mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ia tidak mungkin meminta uang sebanyak itu pada Aditya. Kakaknya itu pasti akan marah besar dan bertanya untuk apa uang itu. Meminta pada Amanda? Lebih tidak mungkin lagi. Setelah kemarin ia baru saja diberi uang untuk liburan ke Bali, meminta lagi dalam jumlah sebesar ini akan membongkar semua kebohongannya. Ia merasa seperti terpojok di ujung jurang, dan para penagih utang itu siap mendorongnya kapan saja. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya seperti binatang yang terperangkap. Pikirannya buntu. Ia harus mendapatkan uang itu hari ini, sebelum jam 5 sore. Tapi bagaimana? Ia tidak punya aset untuk dijual. Semua barang mewahnya adalah topeng yang dibiayai oleh kakak iparnya. Ia tidak punya tabungan, setiap rupiah yang ia dapatkan langsung habis untuk kesenangan sesaat. Di tengah keputusaasaannya, sebuah ide gila yang berbahaya mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Amanda. Kakak iparnya itu adalah sumber dari semua uang di rumah ini. Kemarin malam, saat ia masuk ke ruang kerja Amanda,
ia sempat melihat layar laptop kakak iparnya itu. Ia melihat deretan angka yang begitu banyak hingga ia sulit menghitungnya. Amanda menyebutnya sesuatu seperti rekening investasi atau apalah itu. Dewi tidak peduli. Yang ia tahu, di sanalah letak solusinya. Tapi bagaimana cara mengaksesnya? Laptop itu dilindungi sidik jari dan kata sandi yang rumit. Mustahil. Kesempatan datang tanpa diduga, dengan cara yang paling biasa. Siang itu, saat Amanda sedang fokus bekerja di ruang kerjanya di rumah, bel berbunyi. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan kontraktor yang akan menangani renovasi dapur. Ia datang untuk melakukan survei awal. Ibu Arum, yang kebetulan sedang berada di rumah, langsung menyambutnya dengan antusias. "Oh, silakan masuk, Pak. Tunggu sebentar, ya, saya panggilkan menantu saya," kata Ibu Arum. Ia segera menuju ruang kerja Amanda dan mengetuk pintunya dengan tidak sabar. "Amanda, kontraktornya datang. Cepat keluar, temui dia. Jelaskan maunya Mama seperti apa." Amanda sedikit terkejut. Seharusnya jadwal survei baru minggu depan. "Sekarang, Bu, saya sedang di tengah-tengah pekerjaan penting." "Pekerjaanmu bisa menunggu. Ini lebih penting. Cepat," desak Ibu Arum. Dengan berat hati, Amanda menghela napas. Ia baru saja membuka portal perbankan bisnisnya untuk memeriksa sesuatu, namun desakan ibu mertuanya membuatnya harus segera beranjak. Dalam ketergesaannya, ia hanya meminimalkan jendela browser di laptopnya, tidak sempat menguncinya. Ia bergegas keluar untuk menemui sang kontraktor, meninggalkan laptopnya dalam keadaan menyala dan rentan. Dari kamarnya di lantai atas, Dewi mendengar semua percakapan itu. Ia mengintip dari celah pintu. Ia melihat Amanda sedang sibuk berbicara dengan kontraktor di area dapur, sementara Ibu Arum terus-menerus menyela dengan berbagai permintaan. Ini dia. Inilah kesempatannya. Sebuah jendela waktu yang sempit namun sangat berharga. Dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang, ia menyelinap menuruni tangga dan masuk ke ruang kerja Amanda. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Ia mendekati meja kerja Amanda. Layar laptop itu masih menyala, menampilkan latar belakang foto pernikahan Amanda dan Aditya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggerakkan mouse. Jendela browser yang tadi diminimalkan oleh Amanda kembali terbuka. Dan di sana, di depan matanya, adalah halaman rekening, brankas digital, yang ia lihat sekilas kemarin. Halaman itu masih dalam kondisi login. Napas Dewi tercekat. Ia tidak percaya dengan keberuntungannya. Tanpa berpikir panjang lagi, didorong oleh ancaman dan kepanikan, ia segera bertindak. Ia menekan tombol, transfer dana. Ia mengetikkan nomor rekeningnya sendiri, lalu mengetikkan jumlah uang yang ia butuhkan untuk melunasi semua hutangnya, bahkan ia lebihkan sedikit untuk pegangan. Jari-jarinya terasa kaku dan dingin saat mengetik deretan angka itu. Saat ia akan menekan tombol, konfirmasi, sejenak ia ragu. Suara kecil di dalam hatinya berteriak, memperingatkannya untuk berhenti. Ini adalah pencurian. Ini adalah pengkhianatan terhadap satu-satunya orang yang selama ini menopang hidupnya. Tapi kemudian, bayangan foto editannya yang disebar ke seluruh dunia, cemoohan teman-temannya, dan kemarahan keluarganya, melintas di benaknya. Rasa takut akan penghinaan jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia memejamkan mata dan menekan tombol itu. Transaksi berhasil. Dua kata itu muncul di layar, membuatnya merasa lega sekaligus mual. Ia berhasil. Tapi ia tahu pekerjaannya belum selesai. Amanda pasti akan mendapatkan notifikasi. Dengan cepat, ia membuka tab email Amanda yang juga masih terbuka. Benar saja, sebuah email notifikasi transaksi baru saja masuk. Tanpa membukanya, ia langsung menyeret email itu ke folder sampah. Tidak cukup sampai di situ, ia membuka folder sampah dan menghapus email itu secara permanen. Ia membersihkan jejaknya. Setelah itu, ia menutup semua jendela browser dan bergegas keluar dari ruangan itu, kembali ke kamarnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia segera mentransfer uang dari rekeningnya untuk melunasi semua hutang pinjaman online-nya. Rasa lega yang ia rasakan hanya bertahan sesaat, segera digantikan oleh kecemasan yang luar biasa. Ia terus-menerus mengintip ke bawah, menunggu kembalinya Amanda ke ruang kerja. Setengah jam kemudian, urusan dengan kontraktor selesai. Amanda kembali ke ruang kerjanya dengan perasaan sedikit kesal, karena pekerjaannya terganggu. Ia duduk di depan laptopnya dan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, sama sekali tidak menyadari bahwa seekor tikus baru saja menggerogoti lumbung padinya. Malam harinya, setelah makan malam, tiba saatnya bagi Amanda untuk melakukan tugas yang sebenarnya.
Ia harus mentransfer dana investasi itu ke rekening portofolio yang sudah disiapkan oleh manajer investasinya. Ini adalah langkah besar bagi perusahaannya. Dengan perasaan bangga dan penuh harap, ia membuka kembali portal perbankan bisnisnya. Ia memasukkan semua kata sandi dan otentikasi yang diperlukan. Halaman, brankas digital, itu terbuka. Ia menatap saldo yang tertera. Dan dunianya seakan berhenti berputar. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Angkanya salah. Salah besar. Sejumlah besar dana yang seharusnya ada di sana, lenyap. Tangannya menjadi dingin. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem. Ia menekan tombol, refresh, berulang kali, berharap angka itu kembali normal. Tapi angka itu tetap sama. Dengan napas yang mulai tersengal, ia membuka riwayat transaksi. Matanya bergerak cepat menelusuri daftar itu. Dan kemudian, ia menemukannya. Sebuah transaksi keluar yang dilakukan sore tadi, pada jam ketika ia sedang sibuk berdebat dengan kontraktor dan ibu mertuanya. Transaksi ke sebuah rekening bank yang tidak ia kenali. Tidak. Ia mengenali nama banknya. Itu bank yang sama dengan rekening adiknya iparnya. Dengan firasat yang semakin buruk, ia melakukan hal yang seharusnya tidak perlu ia lakukan. Ia menghubungi bagian penipuan di banknya. Mengingat posisinya sebagai nasabah prioritas dan besarnya jumlah transaksi, ia berhasil mendapatkan konfirmasi nama pemilik rekening tujuan. Saat petugas bank menyebutkan nama itu di telepon, Amanda merasa seluruh udara di paru-parunya tersedot habis. Ia tidak perlu mendengar nama lengkapnya. Nama depan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sisa kepercayaan yang ia miliki. Dewi. Amanda menutup telepon. Ia bersandar di kursinya, menatap kosong ke layar laptop. Di sana, di bawah angka transaksi yang fantastis itu, tertera nama adik iparnya. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu tajam, seperti belati yang ditancapkan tepat di jantungnya. Keheningan di ruang kerja itu terasa memekakan telinga, menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan yang akan meruntuhkan seluruh fondasi keluarga palsu ini. Amanda tidak menangis. Air matanya seolah membeku bersamaan dengan darah di pembuluhnya. Yang ia rasakan bukanlah kesedihan, melainkan amarah yang dingin dan menusuk. Amarah seorang pemimpin yang wilayahnya disusupi, amarah seorang pejuang yang dikhianati oleh orang dari pihaknya sendiri. Selama 1 jam penuh, ia tidak bergerak dari kursinya. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya duduk diam, membiarkan rasa sakit dari pengkhianatan itu meresap ke dalam tulangnya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan. Kekuatan untuk mengakhiri semua ini, sekali dan untuk selamanya. Ia mulai bergerak dengan metodis, seperti seorang jenderal yang mempersiapkan strategi perang. Ia mengambil tangkapan layar dari setiap detail transaksi. Ia mencetak mutasi rekeningnya. Ia bahkan membuka media sosial Dewi, menyimpan foto-foto adiknya iparnya itu yang sedang berlibur dan memamerkan barang-barang mewah, semua kemewahan yang dibiayai oleh uangnya, uang yang kini dibalas dengan pencurian. Ia mengumpulkan semua amunisinya. Malam ini, tidak akan ada lagi negosiasi. Tidak akan ada lagi kesabaran. Yang akan ada hanyalah kebenaran, sebrutal apapun itu. Setelah semua bukti terkumpul dalam sebuah folder rapi di ponselnya, ia bangkit. Langkahnya mantap saat ia keluar dari ruang kerja. Ia menghampiri Aditya yang sedang menonton televisi. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya menyeratkan badai yang akan datang. "Mas," panggilnya, suaranya terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru terasa mengerikan. "Tolong panggil Ibu dan Dewi. Kumpulkan mereka semua di ruang keluarga sekarang. Ada hal yang sangat penting yang harus kita bicarakan." Aditya, merasakan aura yang berbeda dari istrinya, tidak berani bertanya. Ia hanya mengangguk patuh. Ia memanggil ibu dan adiknya. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga sudah berkumpul di sofa ruang keluarga. Ibu Arum tampak kesal karena acara televisinya diganggu. Dewi, di sisi lain, tampak sangat gugup. Wajahnya pucat dan ia tidak berani menatap mata Amanda. Amanda berdiri di tengah ruangan, membelakangi televisi besar yang mati. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah suaminya yang tampak bingung, wajah ibu mertuanya yang angkuh, dan wajah adik iparnya yang penuh rasa takut. "Ada masalah besar di perusahaan saya," Amanda memulai, suaranya yang tenang memecah keheningan. "Siang ini, dana investasi perusahaan dalam jumlah yang sangat besar telah dicuri dari rekening perusahaan." Aditya langsung menegakkan duduknya. "Apa? Dicuri? Bagaimana bisa?" Ibu Arum mendengus. "Pasti kamu yang teledor." Amanda mengabaikan komentar itu, matanya tetap tertuju pada Dewi yang semakin menundukkan kepalanya. "Ini bukan pencurian biasa.
Ini kejahatan siber yang terencana. Pelakunya sangat lihai dan meninggalkan jejak digital yang jelas. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu meningkat. Saya sudah memegang semua bukti yang diperlukan. Nama pelaku, nomor rekeningnya, jejak transaksinya. Semuanya lengkap. Dan besok pagi, tanpa kecuali, saya akan menyerahkan semua bukti ini kepada pihak kepolisian dari Divisi Kejahatan Siber. Pelakunya akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kata polisi, dan di penjara, seolah menggantung di udara. Dewi tersentak kaget. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih pasi. Reaksi itu tidak luput dari pengamatan Ibu Arum. Melihat putrinya yang ketakutan, insting pelindungnya langsung menyala. Ia berdiri, menatap Amanda dengan tatapan menantang. Polisi? Kenapa harus sejauh itu? Hardiknya. Lalu ia melihat tatapan tajam Amanda yang tak lepas dari Dewi. Seketika, ia mengerti arah pembicaraan ini. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menatap Dewi seperti itu? Jangan mentang-mentang kamu yang punya uang di rumah ini, kamu bisa seenaknya menuduh anakku. Kemarahan Ibu Arum semakin menjadi-jadi. Ia merasa putrinya sedang diintimidasi. Kamu ini kenapa? Amanda? Apa kamu tidak suka melihat kami hidup senang? Kamu sengaja kan membuat drama murahan ini? Kamu pasti ceroboh menyimpan uangmu dan sekarang mencari kambing hitam. Atau jangan-jangan, ini cuma akal-akalanmu saja supaya kamu punya alasan untuk berhenti memberi kami uang. Iya kan? Oh, saya tahu. Kamu itu dari dulu memang tidak pernah tulus membantu keluarga ini. Kamu licik, Amanda. Licik sekali kamu. Hinaan terakhir itu adalah pemantiknya. Batas kesabaran Amanda yang sudah setipis benang akhirnya putus. Amanda tertawa. Bukan tawa bahagia, bukan tawa geli. Itu adalah tawa yang dingin, getir, dan penuh dengan kepahitan. Tawa yang membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu meremang. Tawa itu perlahan berhenti, digantikan oleh tatapan mata yang begitu tajam, seolah bisa menguliti mereka hidup-hidup. Licik, ulang Amanda, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Saya dibilang licik. Ia mengambil langkah maju. Saya banting tulang, Bu, dari pagi sampai pagi lagi. Saya korbankan waktu saya, kesehatan saya, masa muda saya, untuk membangun perusahaan itu dari nol. Untuk apa? Agar suami saya bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Agar ibu bisa hidup nyaman di usia tua tanpa perlu khawatir soal biaya. Agar putri kesayangan ibu, Dewi, bisa membeli tas puluhan juta dan liburan ke Bali kapanpun dia mau. Suaranya meninggi, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang menyakitkan. Saya berikan semua itu dengan tulus. Saya diam saat ibu menghina masakan saya. Saya diam saat ibu merendahkan saya di depan keluarga besar. Saya diam saat kalian semua menghabiskan uang hasil jerih payah saya seolah itu adalah daun yang gugur dari pohon. Saya diam karena saya berharap, suatu saat nanti, saya akan dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi balasan apa yang saya dapatkan? Hinaan setiap hari. Dan hari ini, Amanda berhenti sejenak, napasnya memburu. Ia menolehkan tatapannya yang membara ke arah Dewi, yang kini sudah menangis tanpa suara. Hari ini, saya mendapatkan pengkhianatan, teriaknya. Adik ipar yang saya biaya hidupnya, yang saya anggap seperti adik saya sendiri, membalas semuanya dengan menusuk saya dari belakang. Dia mencuri dari saya. Jaga bicaramu, Amanda. Jangan mengarang cerita. Bentak Ibu Arum, masih berusaha melindungi putrinya. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Ibu mau bukti? Tantang Amanda, matanya berkilat berbahaya. Baiklah. Ibu akan mendapatkan bukti. Dengan gerakan cepat, ia menyalakan televisi pintar di belakangnya dan menyambungkan ponselnya. Layar televisi itu menyala, menampilkan antarmuka ponsel Amanda. Seluruh mata di ruangan itu terpaku pada layar. Amanda membuka folder yang sudah ia siapkan. Gambar pertama yang ia tampilkan adalah tangkapan layar saldo, brankas digital, dari hari sebelumnya. Deretan angka yang panjang tertera di sana. Gambar kedua adalah riwayat transaksi hari ini. Satu baris berwarna merah tampak mencolok, transaksi keluar dalam jumlah fantastis. Di sana tertera nomor rekening tujuan, nama bank, dan waktu transaksi. Dan kemudian, Amanda menampilkan gambar terakhir. Pukulan telak yang menghancurkan semua penyangkalan. Itu adalah tangkapan layar dari detail profil rekening penerima, lengkap dengan foto wajah dan nama yang tercetak tebal dan jelas. Di layar televisi raksasa itu, terpampang foto Dewi yang sedang tersenyum manis, foto yang sama dengan yang ada di profil media sosialnya.
Dan di bawah foto itu, tertulis sebuah nama yang membuat Ibu Arum terhuyung mundur seolah baru saja dipukul. Dewi Ayu Ningtyas. Hening. Keheningan yang pecah. Dunia seolah berhenti berputar di ruang keluarga itu. Aditya menatap layar, lalu menatap adiknya, mulutnya terbuka tanpa bisa berkata-kata. Wajahnya adalah topeng kengerian dan ketidakpercayaan. Ibu Arum gemetar, matanya terpaku pada wajah tersenyum putrinya di layar, kontras dengan wajah asli putrinya yang kini basah oleh air mata dan ingus. Akhirnya, Dewi tidak tahan lagi. Ia ambruk ke lantai, tangisnya meledak menjadi raungan penyesalan dan ketakutan. "Maaf, Mbak, aku minta maaf." Isaknya. Badai itu telah tiba. Dan di pusat badai itu, Amanda berdiri tegak. Wajahnya masih dingin dan keras, tanpa sedikit pun rasa iba. Sandiwara telah berakhir. Dan kini, saatnya semua orang membayar harga dari kebohongan mereka. Raungan tangis Dewi adalah satu-satunya suara yang mengisi ruang keluarga yang tiba-tiba terasa begitu besar dan dingin. Bukti digital yang terpampang di layar televisi tak terbantahkan, bersinar terang seperti lampu sorot yang menelanjangi semua kebohongannya. Aditya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Ia menatap adiknya yang terisak di lantai, lalu pada Amanda yang berdiri tegak laksana hakim, dan kembali lagi pada layar televisi. Pikirannya tidak mampu memproses pengkhianatan sebesar ini. Sementara itu, Ibu Arum, sang pelindung utama, tampak limbung. Mulutnya komat-kamit menggumamkan kata-kata seperti, "Tidak mungkin," dan, "Ini pasti salah." Penyangkalannya adalah benteng terakhir yang berusaha ia pertahankan sebelum kebenaran menghancurkannya. Amanda berjalan dengan tenang ke arah televisi dan mematikannya. Layar yang gelap itu seolah menyedot semua cahaya dan harapan dari ruangan itu. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa jauh lebih berat daripada suara tangisan Dewi. Amanda tidak tergerak sedikit pun oleh air mata itu. Baginya, itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata seorang pencuri yang tertangkap basah. Ia butuh lebih dari sekadar tangisan. Ia butuh jawaban. Ia menarik sebuah kursi dari meja makan, menyeretnya ke tengah ruangan, dan duduk menghadap Dewi yang masih tersungkur di lantai. Ia menatap lurus pada adik iparnya, tatapannya dingin dan tak kenal ampun. "Kenapa?" tanya Amanda. Satu kata itu diucapkannya dengan nada datar, namun bobotnya terasa seperti 1 ton. Bukan pertanyaan, bagaimana kamu bisa melakukannya, melainkan sebuah tuntutan atas motivasi. Dewi hanya menggelengkan kepala di tengah isak tangisnya. "Maaf, Mbak, aku hilaf. Aku tidak bermaksud." Amanda mendengus pelan, sebuah suara sinis yang memotong kalimat Dewi. "Hilaf?" ulangnya. "Orang yang hilaf tidak mentransfer uang dengan nominal sebesar itu ke rekening pribadi. Orang yang hilaf tidak punya pikiran untuk membuka emailku dan menghapus bukti transaksinya secara permanen. Itu bukan hilaf, Dewi. Itu terencana. Itu niat jahat." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku tidak butuh permintaan maafmu sekarang. Aku butuh alasan. Aku tanya sekali lagi, untuk apa uang itu?" Suaranya naik 1 oktav, tegas dan menuntut, membuat Dewi semakin gemetar. Di bawah tekanan tatapan Amanda yang menghakimi, dan di hadapan kakak serta ibunya yang kini menatapnya dengan penuh tanda tanya, pertahanan Dewi akhirnya runtuh. Sambil terbata-bata, ia mulai menceritakan semuanya. Cerita tentang pinjaman online yang awalnya hanya iseng untuk membeli gaun baru, yang kemudian berubah menjadi candu untuk menutupi gaya hidupnya yang tinggi. Ia bercerita tentang bunga yang mencekik, tentang satu lubang yang ia gali untuk menutup lubang lainnya, hingga akhirnya ia terjerat dalam labirin utang yang tak berujung. "Mereka mengancamku, Mbak," isaknya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Mereka bilang kalau aku tidak bayar hari ini, mereka akan menyebar fotoku ke semua kontak. Mereka akan mempermalukanku di depan semua teman-temanku, di depan keluarga besar." Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Cerita itu menyajikan sebuah gambaran yang menyedihkan. Seorang gadis yang begitu terobsesi dengan citra dan penampilan, hingga rela menggadaikan masa depannya pada rentenir digital. Aditya mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Rasa kasihan pada adiknya bercampur aduk dengan rasa marah dan malu yang luar biasa. Namun, Amanda belum selesai. Pengakuan ini baru membuka satu lapisan kebohongan. Ia ingin mengupas semuanya sampai ke akarnya. "Pinjaman online?" tanyanya dengan nada sarkastis. "Jadi, tas biru langit yang kamu beli kemarin? Yang kamu bilang hasil dari bonus kantor? Itu dari uang pinjaman?" Dewi hanya bisa mengangguk lemah. "Liburan ke Bali yang kamu rencanakan? Uang yang baru saja aku transfer kemarin? Itu juga untuk menutupi utangmu."
Dewi kembali mengangguk, tidak berani mengangkat wajahnya. Semua pakaianmu, sepatumu, makan-makan di restoran mahal yang selalu kamu unggah di media sosial? Semuanya bohong? Semuanya dari uang pinjaman? Cecar Amanda tanpa henti. Setiap anggukan lemah dari Dewi adalah sebuah palu godam yang menghancurkan citra, putri kebanggaan, yang selama ini Ibu Arum bangun dengan susah payah. Aditya menatap adiknya dengan tatapan muak. Jadi selama ini seluruh hidupmu itu palsu. Why? Kamu membangun istana kebohongan dan membiarkan kami semua mengaguminya? Kamu memalukan keluarga. Bentaknya, tak sanggup lagi menahan amarahnya. Mendengar bentakan Aditya, Ibu Arum seolah tersadar dari keterkejutannya. Insting keibuannya mengambil alih. Rasa malunya karena memiliki putri seorang pembohong dan pencuri, dengan cepat berubah menjadi rasa kasihan yang salah tempat. Ia melihat putrinya yang hancur di lantai, dihakimi oleh kakak ipar dan kakaknya sendiri, dan ia tidak tahan melihatnya. Ia bergegas menghampiri Dewi, memeluk tubuh putrinya yang gemetar itu dengan erat. Ia mengelus rambut Dewi, menenangkannya seolah Dewi adalah korban dalam drama ini, bukan pelaku utamanya. Lalu, ia mengangkat wajahnya dan menatap Amanda dengan tatapan yang kini berubah menjadi permusuhan. Sudah cukup, katanya dengan suara serak. Jangan terus-menerus memojokkan anakku. Dia sudah mengaku, kan? Kamu tidak dengar ceritanya? Dia tertekan. Dia diancam. Amanda menatap pemandangan di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Di saat seperti ini, di saat kejahatan putrinya terbongkar dengan begitu telanjang, Ibu Arum justru memilih untuk membelanya. Ia tidak memarahi Dewi karena mencuri, ia justru menyalahkan Amanda karena terus bertanya. Amanda menyadari dengan sebuah kejernihan yang mengerikan bahwa di mata ibu mertuanya, kesalahan Dewi tidak akan pernah bisa sebesar status Amanda sebagai orang luar. Logika ibu mertuanya benar-benar terbalik. Ia membingkai Dewi sebagai korban, dan secara tidak langsung, menjadikan Amanda, sang korban sesungguhnya, sebagai penindas yang kejam. Amanda bangkit dari kursinya. Rasa lelah yang luar biasa menjalari tubuhnya, jauh melebihi lelah fisik setelah bekerja seharian. Ini adalah lelah mental, lelah karena terus-menerus berhadapan dengan tembok kebodohan dan standar ganda. Tertekan, ulang Amanda, suaranya terdengar rendah dan berbahaya, mengandung badai yang bahkan lebih besar dari yang baru saja lewat. Setelah semua ini, ibu masih berani bicara soal tekanan. Ia menatap ibu dan anak yang berpelukan itu dengan tatapan dingin. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicara soal tekanan yang sebenarnya. Kata-kata itu menggantung di udara, menjadi pertanda bahwa babak pertama dari badai ini mungkin telah berakhir. Namun babak kedua yang jauh lebih merusak akan segera dimulai. Ucapan dingin Amanda barusan tidak dihiraukan oleh Ibu Arum. Prioritasnya saat ini hanya satu, menyelamatkan Dewi dari konsekuensi perbuatannya. Ia membantu putrinya yang masih lemas untuk berdiri dan mendudukannya di sofa. Ia menyeka air mata Dewi, membisikkan kata-kata penenang, seolah sedang merawat anak kecil yang baru saja terjatuh dari sepeda, bukan seorang wanita dewasa yang baru saja melakukan kejahatan serius. Setelah memastikan Dewi sedikit lebih tenang, Ibu Arum berbalik menghadap Amanda. Wajahnya yang tadi dipenuhi amarah kini berubah menjadi wajah memelas yang dibuat-buat. Ia berjalan mendekati Amanda, tangannya terkatup di depan dada. Amanda, dengarkan Mama, mulainya dengan nada yang lembut, nada yang belum pernah Amanda dengar sebelumnya. Dewi sudah berbuat salah besar. Mama akui itu. Dia bodoh, dia ceroboh, dan dia pantas dihukum. Tapi, Nak, dia itu adik iparmu. Dia darah daging Aditya. Dia satu-satunya adik yang Mas MU miliki. Amanda hanya diam, matanya menatap lurus pada ibu mertuanya, menunggu kemana arah pembicaraan manipulatif ini akan berlanjut. Mama mohon padamu, lanjut Ibu Arum, matanya mulai berkaca-kaca. Jangan laporkan dia ke polisi. Coba kamu bayangkan, Amanda. Apa kata orang nanti? Apa kata keluarga besar kita? Hancur nama baik keluarga kita. Malu yang akan kita tanggung seumur hidup. Kamu juga akan ikut malu, punya adik ipar seorang narapidana. Reputasi suamimu juga bisa hancur. Tolong pikirkan itu semua. Ini adalah taktik klasik yang Amanda benci. Menggunakan nama baik keluarga sebagai tameng untuk menutupi kebusukan. Menjadikan korban ikut bertanggung jawab atas rasa malu yang seharusnya ditanggung oleh pelaku. Amanda menggelengkan kepalanya pelan. Malu? Jawabnya dengan suara tenang namun tegas. Seharusnya Dewi yang malu karena perbuatannya. Seharusnya ibu dan Mas Aditya yang malu karena gagal mendidiknya. Kenapa saya yang harus ikut menanggung rasa malu karena melaporkan seorang pencuri? Melihat argumen logisnya tidak mempan, Ibu Arum beralih ke taktik yang lebih dramatis.
Ia maju selangkah lagi, dan melakukan sesuatu yang membuat Aditya terkesiap kaget. Ibu Arum, wanita angkuh yang selama ini selalu memandangnya sebelah mata, yang tidak pernah memberinya senyum tulus, berlutut di hadapan Amanda. Suara lututnya yang beradu dengan lantai keramik terdengar begitu jelas di ruangan yang senyap itu. Ibu mohon, nak. Rintihnya dari bawah, kepalanya tertunduk. Air matanya kini benar-benar mengalir. Anggap saja ini permintaan dari seorang ibu yang sudah tua ini. Jangan hancurkan masa depan putri ibu satu-satunya. Dia tidak akan sanggup hidup di penjara. Dia bisa mati di sana. Ibu akan lakukan apa saja yang kamu minta. Suruh ibu bersujud di kakimu sekarang juga akan ibu lakukan. Tapi tolong, demi Tuhan, jangan penjarakan Dewi. Pemandangan itu begitu surreal, hingga Amanda merasa sulit bernapas. Ibu mertuanya sedang berlutut di kakinya. Sebagian kecil dari dirinya merasa puas melihat harga diri wanita itu akhirnya runtuh. Namun, sebagian besar dirinya merasa muak. Ini bukanlah ketulusan. Ini adalah pertunjukan. Sebuah manuver putus asa untuk melindungi putrinya, bukan bentuk penyesalan atas kesalahan yang telah terjadi. Getaran dari adegan dramatis itu membuatnya goyah. Ia menoleh pada Aditya, suaminya, satu-satunya orang di ruangan itu yang seharusnya menjadi sekutunya. Tatapan matanya mengirimkan sebuah pesan yang jelas, lihat apa yang ibumu lakukan. Katakan sesuatu. Bela aku. Tegakkan keadilan. Aditya tampak seperti orang yang tersiksa. Ia menatap ibunya yang berlutut, lalu adiknya yang menangis terseduh-seduh, dan terakhir pada istrinya yang berdiri dengan wajah terluka dan marah. Ia terjebak dalam perang antara kewajiban sebagai anak dan kakak, dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ibu Arum, melihat keraguan di wajah putranya, segera melemparkan umpan. Aditya, kamu ini kakaknya Dewi. Kamu suaminya Amanda. Bicaralah pada istrimu. Beri dia pengertian. Masa kamu tega melihat adikmu sendiri menderita seumur hidup di penjara? Di mana hati nuranimu sebagai seorang kakak? Dorongan itu berhasil. Aditya akhirnya bergerak. Ia berjalan mendekati Amanda, wajahnya penuh permohonan. Sayang, panggilnya dengan suara pelan dan lemah. Aku tahu kamu sangat marah dan kecewa. Aku juga. Dewi sudah berbuat sangat salah, dan dia harus dihukum. Tapi, mungkin kita tidak perlu sampai melibatkan polisi. Dunia Amanda seakan runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Lanjut Aditya, tidak menyadari tatapan ngeri di mata istrinya. Kita bisa cari cara lain untuk memberinya pelajaran. Uangnya kan bisa diganti. Nanti kita paksa dia bekerja, kita sita barang-barangnya. Diganti? Potong Amanda, suaranya bergetar karena rasa tidak percaya. Ia menatap suaminya seolah baru pertama kali melihatnya. Jadi menurutmu, setelah semua ini, masalahnya hanya soal uang? Ia tertawa, tawa yang lebih terdengar seperti isak tangis yang tertahan. Ini bukan soal uang, Mas. Ini soal kepercayaan. Ini soal pengkhianatan. Adikmu mencuri dari perusahaan kita, membahayakan masa depan semua karyawan yang bekerja untukku. Ibumu membelanya seolah dia adalah korban. Dan kamu suamiku, kamu malah memintaku untuk berkompromi. Ia menatap 3 orang di hadapannya. Sang pencuri yang menangis. Sang pelindung yang manipulatif. Dan sang suami yang lemah. Mereka adalah satu kesatuan. Sebuah keluarga yang akan saling melindungi kebusukan satu sama lain, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kebenaran dan keadilan. Dan di hadapan mereka, Amanda sadar, ia hanyalah orang asing. Bankir mereka. Sponsor mereka. Tapi bukan keluarga. Harapan terakhirnya pada Aditya telah pupus. Ia benar-benar sendirian sekarang. Kekuatan yang tadi menyangganya seolah menguap. Wajahnya yang tegang perlahan mengendur, digantikan oleh kekosongan yang hampa. Amarahnya padam, kesedihannya hilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia melangkah mundur, menjauh dari ibu mertuanya yang masih berlutut. Baiklah, katanya, suaranya nyaris seperti bisikan, tanpa emosi sama sekali. Tidak akan ada polisi. Ibu Arum dan Aditya mengangkat kepala mereka, secercah kelegaan tampak di wajah mereka. Dewi berhenti terisak sejenak, menatapnya dengan penuh harap. Amanda menatap lurus ke mata suaminya. Karena ini memang bukan lagi urusan polisi. Ia berhenti sejenak, membiarkan mereka mencerna kalimatnya. Ini urusan saya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan dengan langkah yang anehnya terasa ringan menuju ruang kerjanya. Ia menutup pintu di belakangnya dengan sebuah bunyi, klik,
yang pelan namun terdengar begitu final di tengah keheningan ruang keluarga. Bunyi itu adalah penanda. Penanda berakhirnya sebuah pernikahan, berakhirnya sebuah harapan, dan dimulainya sebuah perhitungan. Di luar pintu, Aditya, Ibu Arum, dan Dewi tidak menyadarinya. Mereka mengira badai telah usai. Padahal, Amanda baru saja masuk ke dalam pusat komandonya untuk mempersiapkan badai yang sesungguhnya. Setengah jam terasa seperti selamanya di ruang keluarga yang tegang itu. Setelah Amanda menutup pintu ruang kerjanya, keheningan yang tersisa diisi oleh napas berat dan tatapan yang saling menghindar. Ibu Arum bangkit dari lantai, mengibaskan debu imajiner dari lututnya, wajahnya menunjukkan campuran antara kelegaan dan kejengkelan. Aditya menyuruh Dewi yang masih sesenggukan untuk masuk ke kamarnya, seolah dengan menyembunyikan pelaku, masalahnya akan ikut menghilang. Anak itu memang keterlaluan, gumam Ibu Arum, lebih pada dirinya sendiri. Tapi Amanda juga reaksinya berlebihan. Tidak perlu sampai mengancam dengan polisi segala. Ia mencoba menata kembali narasi di kepalanya, di mana Dewi adalah anak yang salah langkah dan Amanda adalah pihak yang terlalu kaku. Aditya tidak menanggapi. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk, memijat pelipisnya. Firasatnya mengatakan ini belum berakhir. Ketenangan Amanda sebelum ia masuk ruang kerja tadi bukanlah ketenangan orang yang sudah luluh, melainkan ketenangan sebuah danau sebelum tsunami datang. Ia mengenal istrinya. Di balik kelembutannya, Amanda memiliki tulang punggung yang terbuat dari baja. Baja yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga perasaan semua orang. Aditya takut, malam ini, baja itu akan muncul ke permukaan. Benar saja. Bunyi klik dari pintu ruang kerja yang kembali terbuka menarik perhatian mereka. Amanda melangkah keluar. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di wajahnya. Matanya yang semalam tampak lelah kini jernih dan fokus. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang istri yang tersakiti, melainkan seorang direktur yang akan mengumumkan restrukturisasi perusahaan. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet digital. Ia tidak ikut duduk di sofa. Ia tetap berdiri di tengah ruangan, memposisikan dirinya lebih tinggi dari mereka, menciptakan sebuah jarak yang tegas. Saya sudah selesai berpikir, katanya, suaranya mantap dan tanpa emosi. Dan saya sudah membuat keputusan. Aditya dan Ibu Arum menatapnya penuh antisipasi. Saya tidak akan melaporkan Dewi ke polisi, lanjut Amanda. Hembusan napas lega yang nyaris bersamaan keluar dari mulut Aditya dan Ibu Arum. Wajah Ibu Arum bahkan mulai menunjukkan senyum tipis. Mereka mengira badai sudah benar-benar berlalu, bahwa Amanda telah kembali menjadi sosok penurut yang mereka kenal. Dengan beberapa syarat yang tidak bisa ditawar sama sekali, sambung Amanda, memupus kelegaan mereka dalam sekejap. Ia menyalakan tabletnya. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah konsekuensi untuk Dewi. Bagian kedua adalah restrukturisasi untuk keluarga ini. Istilah restrukturisasi terdengar begitu asing dan dingin di telinga Ibu Arum. Pertama, untuk Dewi, Amanda memulai, nadanya seperti seorang hakim yang membacakan putusan. Mulai besok pagi, semua barang mewah miliknya yang dibeli dalam 2 tahun terakhir, tas, sepatu, perhiasan, pakaian bermerek, ponsel mahalnya, harus dikumpulkan di ruangan ini. Saya akan panggil orang untuk menilainya dan menjual semuanya. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk mengembalikan sebagian kecil dari dana perusahaan yang ia curi. Ibu Arum hendak protes, namun tatapan Amanda yang setajam silet membuatnya bungkam. Itu belum cukup, lanjut Amanda. Mulai hari Senin, Dewi harus bekerja. Bukan di butik temannya atau pekerjaan santai yang selama ini ia banggakan. Saya sudah mengatur sebuah pekerjaan untuknya di gudang salah satu pemasok saya. Bagian pengepakan barang. Pekerjaan fisik, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dengan gaji sesuai upah minimum regional. Seluruh gajinya, tanpa terkecuali, akan ditransfer langsung ke rekening saya sampai nilai kerugian yang ia timbulkan lunas. Berdasarkan perhitungan saya, itu akan memakan waktu kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Mata Ibu Arum membelalak ngeri. Putrinya yang manja, yang kulitnya tak pernah tersentuh debu, harus bekerja sebagai kuli angkut? Ini lebih buruk dari penjara. Sekarang, bagian kedua, kata Amanda, mengalihkan tatapannya pada Aditya dan Ibu Arum. Untuk kalian berdua. Ia menampilkan sebuah dokumen di layar tabletnya. Tulisannya terlihat formal, dengan kop surat dari sebuah kantor hukum. Ini adalah surat perjanjian dan pengakuan. Saya akan membacakan poin-poin utamanya. Poin pertama, dokumen ini menyatakan pengakuan dari pihak Aditya dan Ibu Arum bahwa kepemilikan rumah ini, beserta seluruh isinya, dan 2 mobil yang ada di garasi,
adalah 100% milik Amanda pribadi. Aset-aset ini dibeli menggunakan dana dari penghasilan saya. Sebagian bahkan sudah saya miliki sebelum menikah dengan Aditya. Poin kedua, dokumen ini berisi pengakuan bahwa selama masa pernikahan, seluruh biaya hidup keluarga, termasuk tagihan utilitas, biaya makan, uang bulanan untuk Ibu Arum, serta seluruh fasilitas dan gaya hidup Dewi, sepenuhnya ditanggung oleh penghasilan Amanda. Ini untuk meluruskan persepsi keliru tentang siapa yang selama ini menjadi beban di keluarga ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Amanda terasa seperti tamparan bagi harga diri Aditya dan Ibu Arum. Poin ketiga, mulai hari ini, status keuangan kita berubah. Tidak ada lagi uang cuma-cuma. Setiap permintaan dana di luar kebutuhan pokok rumah tangga harus diajukan secara tertulis, lengkap dengan tujuannya. Jika saya setujui, dana tersebut akan dianggap sebagai pinjaman formal dengan jadwal pengembalian yang jelas. Dan poin terakhir, yang paling penting, kata Amanda, matanya menatap lurus pada mereka. Dokumen ini memuat kronologi lengkap pencurian yang dilakukan oleh Dewi, dan persetujuan kalian berdua atas semua syarat hukuman yang saya sebutkan tadi. Dengan menandatanganinya, kalian setuju untuk tidak akan menuntut saya di kemudian hari dan membebaskan saya dari segala tuntutan hukum. Setelah selesai, Amanda meletakkan tabletnya di atas meja kopi. Di sebelahnya, ia meletakkan sebuah pulpen. Saya sudah mengirim dokumen ini ke printer di ruang kerja. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian membacanya. Setelah itu, kalian berdua harus menandatanganinya di atas materai. Malam ini juga. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh ledakan amarah Ibu Arum. Kamu sudah gila, Amanda. Ini penghinaan. Kamu mau mempermalukan kami di atas kertas? Kami ini keluargamu, mertuamu, suamimu, bukan karyawan di perusahaanmu. Aditya hanya bisa menatap dokumen di layar tablet dengan nanar. Setiap klausul di dalamnya adalah penegasan atas kegagalannya. Kegagalannya sebagai anak yang tidak bisa menafkahi ibunya. Kegagalannya sebagai kakak yang tidak bisa mendidik adiknya. Dan kegagalannya sebagai suami yang hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istrinya. Menandatangani surat itu sama saja dengan menyerahkan sisa harga dirinya yang terakhir. Selama ini saya sudah memperlakukan kalian seperti keluarga, balas Amanda dengan suara dingin. Dan lihat apa yang saya dapatkan. Pengkhianatan. Jadi mulai sekarang, saya akan memperlakukan kalian seperti hubungan bisnis. Jauh lebih jelas, tidak ada zona abu-abu, dan tidak ada ruang untuk ditusuk dari belakang. Ia menatap suaminya, tatapannya melunak untuk sesaat. Namun ketegasannya tidak goyah. Pilihannya ada di tanganmu, Mas. Tanda tangani surat ini sebagai bukti bahwa kamu berada di pihakku, pihak korban. Atau tolak surat ini, dan itu artinya aku akan menganggap kalian semua adalah komplotan yang sama. Ia berjalan ke arah printer dan mengambil 2 lembar kertas yang baru saja tercetak, lengkap dengan tempat untuk tanda tangan di bagian bawahnya. Ia meletakkannya di atas meja kopi. Pikirkan baik-baik, katanya. Ini bukan lagi soal hukuman untuk Dewi. Ini adalah ujian untukmu, Mas Aditya. Kamu ada di pihak siapa? Di pihak istrimu yang baru saja dikhianati, atau di pihak ibu dan adikmu yang berusaha menutupi kejahatan? Aditya menatap kertas itu, lalu ke pulpen di sebelahnya. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara, gemetar. Di telinganya, ia bisa mendengar bisikan ibunya yang penuh amarah. Jangan, Aditya. Jangan biarkan dia menginjak-injak harga diri keluarga kita. Di depan matanya, ia melihat wajah istrinya yang dingin dan menuntut. Di pundaknya, ia merasakan beban dari seluruh kehidupannya, seluruh kebohongannya, seluruh kelemahannya. Pilihan itu ada di sana, hitam di atas putih, menunggunya. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Waktu seolah berjalan melambat di ruang keluarga itu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tangan Aditya masih menggantung di udara. Sebuah simbol sempurna dari keraguan-raguan yang melumpuhkan jiwanya. Di satu sisi, ada kebenaran dan keadilan yang dituntut oleh istrinya. Di sisi lain, ada harga diri dan loyalitas buta pada keluarga yang ditanamkan oleh ibunya sejak ia kecil. Ia terjebak di tengah-tengah, dan setiap pilihan terasa sama-sama menghancurkan. Akhirnya, setelah perjuangan batin yang terasa abadi, ia menarik tangannya kembali. Ia menatap Amanda dengan tatapan memohon. Sayang. Mulainya, suaranya serak. Aku di pihakmu. Tentu saja aku di pihakmu. Tapi, tidak bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Tanpa surat-surat seperti ini? Surat ini, rasanya terlalu berlebihan, terlalu kaku. Seperti orang asing. Ibu bisa sakit jantung kalau...
Itu dia. Jawaban yang ditunggu Amanda. Bukan penolakan tegas, bukan pula persetujuan yang mantap, melainkan sebuah permohonan untuk berkompromi. Sebuah upaya untuk mencari jalan tengah antara benar dan salah. Sebuah bukti bahwa bahkan setelah pengkhianatan yang begitu nyata, suaminya masih memprioritaskan perasaan ibunya dan keharmonisan palsu di atas keadilan untuk istrinya. Bagi Amanda, keraguan Aditya adalah jawaban yang paling jelas dan paling menyakitkan. Di matanya, tidak ada lagi harapan. Percikan terakhir dari api cintanya yang selama ini ia pertahankan, padam seketika, meninggalkan abu yang dingin. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, ia maju ke depan, mengambil kembali 2 lembar surat perjanjian itu beserta pulpennya. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam foldernya. "Aku mengerti," katanya, suaranya begitu tenang hingga terdengar mengerikan. "Aku sudah mendapatkan jawabanku." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Aditya, yang bingung dengan reaksi Amanda yang di luar dugaan, segera mengikutinya. "Amanda, kamu mau kemana?" "Tunggu. Kita belum selesai bicara," serunya sambil berjalan tergesa-gesa di belakangnya. "Oh, kita sudah selesai, Mas," jawab Amanda tanpa menoleh. "Sangat selesai." Ia masuk ke dalam kamar. Aditya mengira Amanda akan mulai mengemasi pakaiannya dalam sebuah drama penuh air mata. Ia salah besar. Amanda berjalan melewati lemari pakaiannya yang penuh. Ia tidak menyentuh satu helai baju pun. Ia juga tidak menyentuh kotak perhiasannya atau koleksi sepatunya. Benda-benda itu tidak penting. Ia hanya mengambil 3 hal. Pertama, laptop kerjanya yang ada di atas meja. Kedua, sebuah hard drive eksternal kecil yang berisi cadangan semua data penting perusahaan dan data pribadinya. Ketiga, sebuah map berisi dokumen-dokumen vital, paspor, akta perusahaan, dan sertifikat aset atas namanya. Itulah senjatanya. Itulah sumber kekuatannya. Sisanya hanyalah properti yang bisa diganti. Aditya memandangnya dengan bingung. "Hanya itu yang kamu bawa? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau meninggalkanku?" Amanda akhirnya berhenti dan berbalik menghadap suaminya untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata di wajahnya, hanya ada sorot kekecewaan yang begitu dalam. "Aku tidak meninggalkanmu, Mas. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Menyelamatkan diriku dari adikmu yang tidak punya hati nurani. Dari ibumu yang logikanya buta. Dan yang paling menyakitkan, menyelamatkan diriku darimu, suamiku yang tidak pernah punya keberanian untuk membelaku." Setiap kata diucapkannya dengan jelas, tanpa getar, namun dampaknya terasa lebih menusuk daripada pisau. Ia berjalan keluar kamar, melewati Aditya yang mematung. Saat ia berjalan melintasi ruang keluarga, ia mengeluarkan ponselnya. Ibu Arum hanya bisa menatapnya dengan tatapan benci bercampur takut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan ibu jarinya, Amanda melakukan serangkaian eksekusi cepat di layar ponselnya. Gerakannya lincah dan tanpa keraguan. 1 ketukan. Aplikasi mobile banking terbuka. Rekening gabungan yang biasa digunakan untuk biaya rumah tangga, ia bekukan. Saldo puluhan juta di dalamnya kini tidak bisa diakses oleh siapapun selain dirinya. Ketukan kedua. Semua kartu kredit tambahan atas nama Aditya dan Dewi yang terhubung dengan rekening utamanya, ia blokir secara permanen. Notifikasi pemblokiran itu pasti akan segera masuk ke ponsel mereka. Ketukan ketiga. Ia membuka emailnya dan mengirim sebuah pesan yang sudah ia siapkan di dalam draft. Pesan itu ditujukan kepada pengacara pribadinya. Isinya singkat, rencana B jalankan. Rencana B adalah instruksi untuk segera memulai proses penyitaan aset rumah atas tunggakan cicilan hipotek, karena cicilan itu dibayar secara otomatis dari rekening pribadi Amanda yang kini akan ia hentikan. Ketukan terakhir. Sebuah pesan singkat ia kirimkan kepada asisten pribadinya. "Tolong hentikan semua pembayaran otomatis untuk utilitas, cicilan mobil, dan asuransi yang terikat pada alamat rumah. Efektif segera. Terima kasih." Ia telah memutus semua jalur kehidupan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia telah meruntuhkan seluruh kerajaan finansial yang selama ini menopang mereka. Ia sampai di pintu depan. Aditya dan Ibu Arum hanya bisa memandangnya, syok dan tidak mampu berkata-kata. Mereka masih berpikir ini hanyalah sebuah gertakan, sebuah amarah sesaat. Amanda berhenti sejenak di ambang pintu, punggungnya masih menghadap mereka. "Mulai besok," katanya, suaranya menggema di rumah yang hening itu. "Kalian akan belajar arti sesungguhnya dari kata mandiri." Ia membuka pintu, melangkah keluar ke dalam pekatnya malam,
dan menutup pintu itu di belakangnya. Bunyi, klik, dari kunci pintu yang terpasang otomatis terdengar begitu keras, seperti bunyi palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Di dalam, Aditya dan Ibu Arum terdiam. Tiba-tiba, ponsel Aditya bergetar. Sebuah notifikasi pesan dari bank, kartu kredit Anda dengan nomor sekian telah diblokir permanen. Getaran kedua menyusul, akses Anda ke rekening gabungan dengan nomor sekian telah ditangguhkan. Realita mulai merayap masuk ke dalam benak mereka, pelan namun pasti, membawa gelombang horor yang dingin. Di luar, Amanda masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan mesin. Lampu mobilnya menyorot jalanan yang gelap di depannya. Ia tidak tahu pasti kemana tujuannya malam ini. Mungkin ke apartemen miliknya yang lain, mungkin ke hotel. Itu tidak penting. Yang penting adalah ia sedang bergerak maju. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa satu kali pun melirik ke kaca spion, ia menginjak pedal gas dan melaju pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan kehidupan lamanya, menuju kebebasannya. 1 bulan pertama setelah kepergian Amanda terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Aditya, dalam penyangkalannya, terus-menerus mencoba menghubungi Amanda, meyakini bahwa istrinya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri dan pasti akan kembali. Ibu Arum, di sisi lain, justru bersikap angkuh. Baguslah dia pergi. Kita lihat saja berapa lama dia tahan hidup sendirian. Nanti juga merengek-rengek minta kembali, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan putranya. Hanya Dewi yang hidup dalam ketakutan sunyi. Ia tahu persis badai macam apa yang telah ia lepaskan. Pukulan pertama datang tanpa suara. Koneksi internet di rumah mati. Lalu disusul oleh siaran televisi kabel premium. Awalnya mereka menganggapnya hanya gangguan teknis. Namun, saat surat peringatan dari perusahaan listrik dan air datang karena tagihan yang belum terbayar, kepanikan mulai merayap masuk. Aditya mencoba membayar menggunakan kartu kreditnya, namun transaksi itu ditolak mentah-mentah. Notifikasi pemblokiran permanen yang ia abaikan sebulan lalu kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Musim kemarau finansial mereka telah dimulai. Pukulan kedua datang dengan suara deru mesin yang berhenti di depan rumah mereka. 2 orang pria berbadan tegap turun dari sebuah mobil derek, membawa selembar surat. Mobil sedan mewah milik Aditya dan mobil city car modis milik Dewi, yang cicilannya selama ini dibayar lunas oleh Amanda, ditarik kembali oleh pihak leasing. Ibu Arum mencoba berteriak dan memaki, menuduh mereka perampok. Namun, surat resmi di tangan mereka tak bisa dibantah. Di bawah tatapan para tetangga yang berbisik-bisik, 2 mobil yang menjadi simbol status mereka itu diangkut pergi, meninggalkan garasi yang terasa hampa dan memalukan. Pukulan ketiga dan yang paling telak, datang dalam sebuah amplop coklat dari bank. Surat peringatan pertama atas tunggakan cicilan KPR rumah mewah mereka. Aditya mencoba menelepon pihak bank, memohon keringanan, mencoba bernegosiasi. Namun, gaji bulanannya sebagai arsitek di sebuah firma menengah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah cicilan yang fantastis itu. Surat peringatan kedua datang, lalu yang ketiga, dan akhirnya, surat keputusan penyitaan. Mereka diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah itu. Istana yang mereka tinggali ternyata hanyalah rumah kartu yang ditopang oleh satu pilar. Dan pilar itu, Amanda, telah pergi. Kehidupan mereka terjun bebas. Dewi, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, adalah yang pertama kali merasakan kerasnya dunia nyata. Uang hasil menjual beberapa barang mewahnya yang tersisa habis dalam sekejap, hanya untuk membeli makanan sehari-hari. Ia mencoba mencari pekerjaan. Namun, di lingkaran sosialnya, berita tentang kejatuhan keluarganya dan alasan dibaliknya, sebuah pencurian dalam jumlah besar, menyebar seperti api. Teman-teman yang dulu memujanya kini menjauhinya. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Ia terpaksa melamar pekerjaan rendahan yang jauh dari dunianya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan panasnya berdiri berdesakan di dalam bus kota pada jam sibuk. Ia merasakan kakinya pegal karena harus bekerja 8 jam sehari sebagai pramuniaga di sebuah toko pakaian di mall, melayani dengan senyum palsu kepada orang-orang seperti dirinya yang dulu. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah dan hati yang getir, menatap pantulan dirinya di cermin kamar barunya yang sempit, dan membenci sosok yang balas menatapnya. Ibu Arum mengalami kejatuhan yang berbeda, kejatuhan harga diri. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di sebuah gang yang padat. Dindingnya lembab, dan suara tetangga terdengar begitu jelas seolah tanpa sekat. Wanita yang dulu menjadi ratu di arisan sosialita itu, kini harus belajar cara menawar harga sayuran di pasar tradisional. Tangannya yang dulu mulus terawat kini menjadi kasar, karena harus mencuci pakaian dan piringnya sendiri. Butik kebanggaannya bangkrut, karena ia tak lagi punya modal untuk membeli stok baru.
Teman-teman sosialitanya satu persatu menghilang. Stres dan perubahan gaya hidup yang drastis menggerogoti kesehatannya. Ia sering sakit-sakitan, mengeluhkan segalanya, meratapi nasibnya, tanpa pernah sekalipun mengakui bahwa nasib ini adalah buah dari kesombongan dan kebutaannya sendiri. Beban terberat jatuh di pundak Aditya. Ia kini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari adalah perjuangan. Ia bekerja dari pagi hingga sore di kantornya, lalu mengambil pekerjaan lepas menggambar denah, hingga larut malam demi mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah tambahan. Wajahnya menjadi kuyu, tubuhnya lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya menjadi permanen. Ia tidak lagi punya waktu untuk mengeluh. Setiap sen yang ia hasilkan langsung habis untuk membayar sewa kontrakan, membeli makanan, dan biaya berobat ibunya. Di tengah kelelahannya, rasa bersalah dan penyesalan menjadi teman setianya. Setiap malam, saat ia berbaring di kasur tipisnya, ia teringat pada Amanda. Ia teringat pada semua pengorbanan istrinya yang ia terima begitu saja. Ia teringat pada momen krusial di ruang keluarga itu, saat ia memilih untuk diam, saat ia memilih untuk menjadi pengecut. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan sumber kekayaannya, ia telah kehilangan wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri. Suatu sore yang terik, 6 bulan setelah badai itu, ketiganya sedang makan malam lebih awal di teras kontrakan mereka yang sempit. Menunya sederhana, hanya nasi, tempe goreng, dan sambal. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang halus terdengar mendekat dan berhenti tak jauh dari gang mereka. Aditya mengangkat kepalanya karena penasaran. Sebuah mobil sedan keluaran terbaru berwarna hitam metalik berhenti. Kaca jendelanya perlahan turun. Di dalamnya, duduk seorang wanita yang tampak begitu familiar namun sekaligus begitu asing. Itu Amanda. Rambutnya dipotong lebih pendek, membuatnya tampak lebih segar dan tegas. Ia mengenakan kacamata hitam desainer dan sedang tertawa di telepon, tawa yang terdengar lepas dan bahagia. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Amanda sedikit terkejut, namun ekspresinya dengan cepat berubah menjadi tatapan yang sopan dan berjarak. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemarahan. Ia hanya mengangguk sedikit, sebuah anggukan formalitas yang biasa diberikan kepada orang yang nyaris tak dikenal. Lalu, ia menutup jendelanya dan mobilnya kembali melaju, meninggalkan Aditya yang termangu, dikelilingi oleh bau debu jalanan dan aroma kemiskinan yang kini begitu akrab dengannya. Ia menatap mobil yang menjauh itu, sebuah simbol dari dunia yang telah ia sia-siakan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dalam diam. 1 tahun setelah malam eksodus itu, nama Amanda Putri semakin bersinar di dunia bisnis teknologi. Perusahaannya tidak hanya pulih dari kerugian akibat pencurian itu, tetapi justru melesat lebih tinggi. Amanda menggunakan krisis itu sebagai momentum untuk merombak total sistem keamanannya, dan justru mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari para investor. Ia berhasil meluncurkan produk baru yang sukses besar di pasaran, membuatnya menjadi salah satu figur perempuan paling berpengaruh di industrinya. Istana barunya bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah kehidupan yang ia bangun di atas fondasi harga diri dan kemandirian. Ia tinggal di sebuah gria tawang, penthouse, yang mewah dengan pemandangan kota 360 derajat. Namun kemewahan itu terasa berbeda. Ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dinikmati sendiri sebagai buah dari kerja kerasnya. Ia memiliki lingkaran pertemanan baru yang sehat, orang-orang yang mengagumi otaknya, bukan saldo rekeningnya. Senyumnya lebih sering terkembang, tawanya lebih lepas. Beban tak terlihat yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat, membuatnya tampak 10 tahun lebih muda. Suatu siang, asisten pribadinya memberitahu bahwa ada seseorang bernama Aditya yang membuat janji temu formal untuk menemuinya. Amanda terdiam sejenak, lalu mengangguk. Berikan dia jadwal 15 menit sore ini. Ia sudah siap. Tidak ada lagi rasa gentar atau sakit hati. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang tenang. Sore itu, Aditya masuk ke dalam kantor Amanda yang luas dan megah. Pemandangan dari jendela kaca raksasa di belakang meja Amanda sungguh menakjubkan. Aditya tampak sangat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal, hanya kemeja bersih yang disetrika rapi namun warnanya sudah sedikit pudar. Tubuhnya lebih kurus, namun posturnya lebih tegap. Kesombongan di matanya telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang didapat dari kerja keras dan penerimaan nasib. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri dengan sopan di depan meja Amanda. Terima kasih sudah mau menemuiku, Amanda. Silakan duduk, Mas, jawab Amanda, nadanya profesional namun tidak dingin. Aditya duduk. Ia tidak datang untuk meminta-minta. Ia tidak datang untuk merengek minta rujuk. Ia datang untuk sesuatu yang lain. Aku tidak akan menyita banyak waktumu, mulainya.
Aku hanya ingin memberimu laporan. Ibu sekarang tinggal bersamaku. Kesehatannya sudah jauh lebih baik sejak ia berhenti meratapi masa lalu dan mulai membantuku di rumah. Dewi masih bekerja di toko itu. Bulan lalu dia dipromosikan menjadi wakil kepala toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menabung dari gajinya sendiri. Dan aku masih bekerja di firma yang sama, tapi aku juga mengambil banyak proyek sampingan. Aku baru saja selesai melunasi semua sisa utang kartu kredit atas namaku. Ia berbicara dengan fakta, tanpa emosi yang berlebihan. Seolah ia sedang melaporkan progres sebuah proyek kepada atasannya. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop tipis dari sakunya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja Amanda yang mengilap. Ini tidak ada apa-apanya. Aku tahu, katanya pelan. Hutang kami padamu tidak akan pernah bisa lunas. Tapi, anggap saja ini cicilan pertama untuk surat perjanjian yang waktu itu tidak pernah berani kutandatangani. Ini adalah bukti dariku, bahwa aku serius ingin menjadi orang yang berbeda, orang yang pantas dihormati. Amanda menatap amplop itu, lalu menatap wajah Aditya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat seorang pengecut di hadapannya. Ia melihat seorang pria yang telah melewati api dan keluar menjadi lebih kuat, meski dengan banyak luka bakar. Dengan gerakan pelan, ia mendorong kembali amplop itu ke arah Aditya. Gunakan uang ini untuk biaya berobat ibumu, atau untuk tambahan modal Dewi jika dia ingin memulai sesuatu yang benar. Aditya menatapnya, matanya berkaca-kaca karena terkejut. Secercah harapan yang rapuh mulai bersinar di matanya. Amanda, apa itu artinya? Ada kesempatan untuk kita? Amanda tersenyum, sebuah senyum tulus yang pertama kali ia berikan pada Aditya setelah lebih dari setahun. Namun, senyum itu diiringi oleh sebuah gelengan kepala yang lembut. Itu artinya aku sudah memaafkanmu, Mas, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Memaafkan kalian semua. Aku melakukannya bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa beban. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan bijak. Tapi memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping, itu butuh waktu dan proses yang mungkin lebih lama dari sisa hidup kita. Aku sudah menemukan kedamaianku sendiri sekarang. Ia berdiri, sebuah isyarat halus bahwa pertemuan mereka telah berakhir. Fokus saja pada perbaikan dirimu dan keluargamu. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi pria yang lebih baik. Itu sudah lebih dari cukup. Aditya mengerti. Ia tidak memohon lagi. Rasa sakit dari penolakan itu ada, namun tertutupi oleh rasa hormat yang baru ia temukan untuk wanita di hadapannya. Ia berdiri, mengambil amplop itu, dan mengangguk. Aku mengerti. Terima kasih atas segalanya, Amanda. Setelah Aditya pergi, Amanda berjalan menuju jendela kantornya yang besar. Ia menatap hamparan kota yang terbentang di bawahnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang gagah, jalanan dipenuhi denyut kehidupan. Dulu, ia membangun kerajaannya untuk orang lain. Kini, ia membangunnya untuk dirinya sendiri. Istana barunya bukanlah gedung atau gria tawang ini. Istana barunya adalah kedamaian di hatinya, kekuatan di jiwanya, dan kebebasan di setiap langkahnya. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan ia tidak membutuhkan raja. Ia tersenyum, senyum seorang pemenang yang telah melalui pertempuran paling berat dan keluar dengan utuh.